Pada sesi ketiga yang akan saya bawakan adalah mengenai apa itu network atau jaringan yang kita kenal. Jaringan pada dasarnya adalah interkoneksi antar titik-titik yang ingin berkomunikasi. Bila mana titik yang akan berkomunikasi itu banyak, maka kalau kita sambungkan, jadi kalau ada 3 titik ingin berkomunikasi, maka sebetulnya kita bisa menyambungkan titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3. Nah, kalau yang ingin berkomunikasi lebih dari 3, 4, atau 5, maka kita melihat betapa rumitnya jaringan tersebut. Kalau kita mempunyai kabel, maka kabel-kabel tersebut akan saling bersilangan. Sedangkan umumnya kita berkomunikasi pada satu saat biasanya kita ingin berkomunikasi hanya dengan satu pihak, dengannya tempat tujuan kita. Hanya kadang-kadang sedikit mungkin kita ingin berkomunikasi secara sekaligus dengan 2 atau 3 pihak. Namun itu dapat dikatakan jarang sekali sehingga boleh kita abaikan. Karena itu dicarikan sistem yang agak lebih ekonomik untuk menyambungkan. Ya. Teknik ini yang kita sebut switching. Switching adalah cara penyambungan yang cukup ekonomis dan handal. Jadi, kalau si titik A ingin berhubungan dengan titik B, maka dia hanya akan disambungkan langsung ke titik B. Kemudian kalau dia akan ke C, sambungkan ke titik C. Melalui suatu pusat yang kita sebut switching center. Ya, jadi kita A, B, C, D, dan selanjutnya disambungkan ke switching center. Switching center nanti akan melakukan penyambungan A, Anda ingin berkomunikasi dengan siapa? Dengan D, maka dibuat sambungan ke D. Kalau tidak berhubungan dengan D, maka A hanya bersambungan dengan switching center tersebut. Teknik ini yang kita sebut dengan teknik switching. Semua network jaringan pada dasarnya melakukan hal yang ini. Oleh karena itu kalau kita melihat jaringan komputer, ada beberapa cara kita melihat jaringan tersebut. Pertama, kita melihat teknik komunikasinya, ya, point to point, dari satu titik ke titik yang lain, seperti saya katakan tadi, dari A ke B, dari A ke C. Tetapi kadang-kadang juga kita ingin melakukan broadcast. Broadcast berarti saya ingin mengkomunikasikan kepada semua titik yang seling berhubungan dengan saya, atau yang saya kenal, atau yang tersambung pada jaringan tersebut. Itu yang kita sebut dengan broadcast. Jadi suatu pengumuman penting atau pemberitahuan khusus, itu adalah yang kita kenal sebagai teknik komunikasinya. Kemudian teknik penyambungan itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama kita kenal dengan circuit switching, yang adalah penyambungan tradisional. Jadi selama percakapan, selama sambungan terjadi, saya mendapatkan sambungan khusus atau media khusus antara saya dengan penerima saya. Orang lain, pihak ketiga, tidak akan pernah bisa masuk ke dalam komunikasi tersebut. Itu yang kita sebut dengan circuit switching. Penyambungan A, B khusus untuk saya, dan selama saya masih berhubungan, link tersebut atau kanal tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain. Kemudian ada teknik switching yang lain yang kita sebut store and forward. Jadi informasi saya kirimkan ke dalam, sebetulnya saya sambungkan, kirimkan ke pusat penyambungan. Dan di pusat penyambungan
informasi saya akan disimpan untuk dikirimkan ke tempat tujuan apabila tempat tujuan itu siap menerima informasinya. Selama tidak tempat tujuan belum siap, maka informasi saya akan disimpan pada pusat penyambungan tersebut. Kebalikan dengan circuit switching, apabila penerima belum siap menerima informasi saya, sedang sibuk, maka saya akan mendapat pemberitahuan oleh pusat bahwa saya tidak bisa melakukan sambungan. Jadi saya tidak bisa mengirimkan informasi. Store and forward, saya masih bisa mengirimkan informasi. Apabila penerima siap, maka akan menerima informasi tersebut. Store and forward ada dua macam juga. Yang pertama adalah message switching. Apabila informasinya cukup panjang seperti teks. Dan yang kedua, packet switching. Packet switching, informasi dipecah-pecah menjadi informasi yang kecil. Kedua hal ini untuk mudahnya kita cukup mengenal store and forward atau kita sebut dengan message switching. Kemudian ada tadi penyambungan, teknik penyambungannya yaitu dengan switch, kemudian non switch. Switch artinya saya disambungkan apabila diperlukan. Non switch artinya informasi itu saya tidak akan dibuatkan sambungan ke AB, tetapi sekedar semua dikirimkan. Nanti informasi itu akan mencapai ke tempat tujuan saya. Nah, non switch itu kebanyakan apabila kita sudah masuk ke dalam internet, maka kita sebut dengan non switch karena informasi kita akan berjalan di dalam internet sampai ke tempat tujuan. Ya, tidak pernah kita mengetahui bagaimana informasi tersebut mencapai tempat tujuan yang dikehendaki. Yang lainnya juga computer network kita bisa melihat dari struktur atau topologi. Point to point, multi point, bus, star, tree, ring, itu adalah teknik bagaimana menyambungkan atau membentuk jaringan tersebut. Point to point dari titik A menuju titik B. Bus kita melihat bahwa komputer ada suatu jalur, kemudian semua komputer dicantolkan, disambungkan ke jalur tersebut. Yang paling banyak dan sekarang terutama adalah kita gunakan star. Jadi ada satu pusat, kemudian kita tersambung ke dalam pusat tersebut. Nah, network sendiri formatnya, yang pertama yang kita kenal adalah local area network. Jadi jaringan yang terbatas, jangkauannya terbatas. Biasanya satu kantor, satu lantai, satu kompleks, atau satu rumah. Kemudian wide area network, yaitu apabila kita mau keluar dari bangunan, menuju ke tempat tetangga atau tempat yang kota lain, itu kita harus menggunakan wide area network. Untuk beberapa tempat atau beberapa daerah kita mengenal dengan metropolitan area network. Masalahnya bahwa wide area network biasanya kecepatannya lebih rendah, sedangkan local area network kecepatannya tinggi. Namun dengan perkembangan teknologi yang ada, maka boleh dikatakan bahwa kecepatan baik local area network maupun wide area network dapat dikatakan sudah mendekati, khususnya karena wide area network banyak menggunakan serat optik. Kemudian network sendiri ada yang kita kenal sebagai open system, closed system. Closed system sebetulnya adalah sistem yang tradisional dan dapat dikatakan sudah jarang kita ketemukan. Yang ada kita ketemukan adalah open system, yaitu yang kita kenal dengan internet. Kombinasi computer network tentunya ada cara mengendalikan
sambungan. Yang pertama kita kenal dengan nama contention, yaitu rebutan. Yang kedua central control atau pengendalian terpusat. Nah, agar dapat berkomunikasi secara teratur di dalam network itu sendiri, ada protokol. Protokol itu adalah aturan bagaimana komputer saling bisa berkomunikasi. Nah, supaya komputer semua saling bisa berkomunikasi, maka kita menggunakan standar protokol. Ada dua macam standar, yaitu OSI, OC model dan model TCP/IP. OSI model menggambarkan bagaimana tugas komunikasi dilakukan ya secara standar. Secara fisik, aplikasi yang sebenarnya yang banyak digunakan adalah model TCP/IP. Masing-masing nanti akan kita bahas secara terpisah. TCP/IP, protokol TCP/IP ini yang digunakan oleh internet. Itu yang menjadi sebab mengapa semua komputer dengan mudah bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, baik dengan komputer yang kita sebut server maupun user. Begitu pula dengan smartphone bisa saling berkomunikasi dengan komputer atau dengan server menuju ke internet karena adanya protokol standar yang kita kenal dengan TCP/IP. Terima kasih.